ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Pencinta ilmu komunikasi Islam, masih kita lanjutkan kajian tentang metode-metode menyampaikan pesan. Kita terus menambah metode-metode ini yang disebutkan di dalam Al-Quran, supaya kita bisa untuk memilih secara leluasa kapan kita menggunakan metode yang cocok, dengan siapa kita menggunakan metode-metode tertentu, dalam kondisi seperti apa kita menggunakan metode-metode tertentu. Inilah pentingnya kita belajar tentang metode-metode menyampaikan pesan di dalam Islam, di dalam ilmu komunikasi Islam. Pencinta ilmu komunikasi Islam, hari ini kita akan belajar tentang nasihat. Hari ini kita akan belajar tentang nasihat. Setelah kita belajar sebelumnya tentang wasiat atau tawasi, sebelumnya kita juga sudah belajar tentang beberapa metode yang lain, seperti ada tazkir, ada inzar, ada bayan. Ini sudah kita pelajari berbagai macam metode. Mudah-mudahan dapat kita ingat-ingat. Kemudian kalau ada sebagian yang lupa, silahkan dibuka kembali channel kita sebelumnya, video-video kita sebelumnya, supaya terus metode-metode ini menjadi segar dalam ingatan kita dan mudah kita untuk menggunakannya pada saat-saat kita memerlukannya. Pencinta ilmu komunikasi Islam, hari ini kita akan belajar tentang nasihat. Nasihat menurut bahasa dari kata-kata nasoha, an-nushu dan nasiha, artinya adalah murni, jernih, bersih tanpa noda. Murni, jernih, bersih tanpa noda. Itu arti nasihat. Menurut Ibnu Al-Athir, nasihat merupakan untayan kata yang diungkapkan buat orang yang diberi nasihat dengan harapan orang yang diberi nasihat bertambah baik. Jadi nasihat itu adalah untayan kata yang diungkapkan buat orang yang diberi nasihat. Harapannya apa? Agar orang yang diberi nasihat itu menjadi lebih baik. Sedangkan Al-Jurjani membedakan antara an-nushu dengan an-nasiha. Menurut beliau, an-nushu artinya adalah mengikhlaskan atau memurnikan amal dari noda kerusakan, membersihkan atau mengikhlaskan, memurnikan amal dari noda kerusakan. Sedangkan nasihat artinya ajakan yang mengandung kebaikan dan larangan yang mencegah kerusakan. Jadi itu makna secara umum. Dia adalah bersih, suci, tanpa noda, yang tujuannya adalah dalam rangka untuk kita sampaikan kepada orang-orang tertentu, sehingga pesan kita itu diterima dengan baik, karena kita ikhlaskan betul, kita murnikan betul,
niat kita dalam rangka untuk menjadikan orang lebih baik. Pencinta ilmu komunikasi Islam, nasihat mengandung makna yang dalam dan memiliki fungsi yang sangat banyak. Nah, tujuan dibalik nasihat adalah agar orang yang mendapatkan nasihat itu dapat mengambil manfaat dan memetik hasilnya sebanyak-banyaknya. Jadi suasana nasihat ini ada suasana keakraban, suasana kasih sayang, kecintaan, ada perasaan senasib, ada rasa empati di situ. Ya. Jadi nasihat itu suasana yang sangat nyaman. Ya. Dalam diri orang yang memberikan nasihat terdapat perasaan agar orang yang diberikan nasihat dapat menjadi seperti dirinya atau menjadi orang yang lebih baik. Jadi ada perasaan itu ketika dia ngasih nasihat kepada anaknya, kepada orang-orang tertentu yang dia ingin sampaikan pesannya itu, ada perasaan dalam dirinya supaya pesan dia itu, nasihat dia itu bisa diterima dan pesannya, nasihatnya akan menjadikan orang menjadi lebih baik, bahkan paling tidak sama dengan dia. Nah, perasaan senasib seperti inilah yang terjadi pada saat kita menyampaikan nasihat. Pencinta ilmu komunikasi Islam, nasihat ini adalah aktivitas bahkan simbol ukhuwah Islamiyah. Jadi ukhuwah Islamiyah itu diantaranya terimplementasi di dalam semangat masing-masing saudara untuk saling menasehati di antara sesama. Bahkan di dalam Islam, nasihat ini adalah ma'lam, ya, baris, sebuah tanda yang sangat menonjol tentang ukhuwah, dan dia adalah salah satu di antara kamalul iman, bagian daripada penyempurna iman dan dia juga adalah penyempurna ihsan. Begitu hebatnya, pentingnya nasihat itu di dalam kehidupan sesama, di dalam komunikasi Islam. Dikatakan la yakmul imanul muslim hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Artinya tidak akan sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, ini pencinta ilmu komunikasi Islam, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wan nushi likulli muslim. Jarir bin Abdullah mengatakan, aku membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berjanji kepada Rasul ketika menjadi salah seorang di antara kaum muslimin, ya, untuk mendirikan salat, untuk membayar zakat, dan untuk saling menasehati dengan setiap muslim. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Saking pentingnya nasihat itu di dalam kehidupan manusia. Pencinta ilmu komunikasi Islam, selanjutnya nasihat ini adalah hak kita yang kita miliki dengan saudara kita. Artinya kapan saja kita yang namanya hak boleh kita minta. Yang namanya hak boleh kita minta. Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan hak itu pada saudara kita. Itu nasihat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslim
'alal muslim sittun. Hak muslim dengan sesama muslim itu ada 6. Idza laqitahu fasallim alaih. Jika kamu bertemu dengan dia, maka ucapkanlah salam. Wa idza da'aka wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika dia mengundang kamu, penuhi undangan itu. Wa idzastansohaka fansahhu. Jika dia minta nasihat, kasih nasihat. Karena itu hak dia. Karena itu hak dia. Wa idza atasa fahamidallaha fasammithu. Jika dia bersin lalu dia mengucapkan alhamdulillah, balas, doakan lagi dia. Wa idza marida fa'udhu. Jika dia sakit, maka jenguk dia. Wa idza mata fatba'hu. Dan apabila dia meninggal, maka iringi jenazahnya. Nah, ini di antara hak sesama muslim adalah kita boleh meminta nasihat kepada orang yang kita anggap bisa memberikan nasihat, dan orang kita minta tidak ada hak dia untuk menahan nasihatnya, karena itu adalah hak kita terhadap saudara kita. Jadi penting sekali memberikan nasihat dengan sesama ini. Agar nasihat ini efektif, kita sampaikan ada beberapa cara untuk memberikan nasihat. Pencinta ilmu komunikasi Islam. Di antara caranya adalah kita harus menyiapkan bahwa motif kita memberikan nasihat adalah karena rasa cinta kita kepada saudara kita, agar saudara kita itu bisa senantiasa melakukan kebaikan. Jadi niat kita itu karena tadi ada sebagai simbolnya ukhuwah Islamiyah, bahwa kita itu tidak sempurna iman kita sampai kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita. Kalau kita suka kita ini berbuat baik, kita juga ingin saudara kita melakukan kebaikan. Maka niat kita untuk memberikan nasihat adalah supaya saudara kita itu bisa melakukan kebaikan. Jadi motifnya adalah supaya saudara kita mencintai kebaikan tersebut. Kemudian yang kedua, kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak dalam rangka untuk menunjukkan kehebatan diri di hadapan saudaranya. Bukan itu, karena kadang-kadang bisa terjadi. Karena ada orang datang kepada dia minta nasihat seolah-olah dia lebih hebat dibandingkan yang lain. Akhirnya orang diberikan nasihat merasa direndahkan, kualitasnya lebih rendah dibandingkan dia. Tidak. Tadi sudah saya sampaikan ada semacam senasib sepenanggungan yang muncul dari orang-orang yang memberikan nasihat, supaya orang yang diberikan nasihat itu sama seperti dia atau lebih baik dibandingkan dia. Itu harus muncul dari hati yang ikhlas saat kita memberikan nasihat. Kemudian yang ketiga, tidak bertujuan untuk memalukan orang atau membungkam orang. Ini juga penting untuk kita ketahui. Jangan sampai kita ngasih nasihat, lalu sebenarnya di dalamnya tersimpan niat untuk memalukan orang, dikasih nasihat orang, padahal sebenarnya dengan nasihat itu orang menjadi malu untuk menerima nasihat itu karena dianggap aibnya terbuka, dibuka di hadapan umum dan sebagainya. Nah, ini bisa terjadi, jangan sampai supaya jangan terjadi, jangan sampai
tujuan kita untuk itu, dan supaya tidak sampai memalukan orang, kita perlu cara-cara penting agar hal ini tidak menjadi merusak hubungan di antara kita dengan saudara kita. Yang keempat, memberi nasihat itu harus dengan ilmu, kemudian mampu menjelaskan dan berargumentasi dengan baik, mampu menjelaskan dengan skala prioritas, mudah dipahami penjelasannya, dan perkiraannya bisa diterima oleh orang yang meminta nasihat. Kemudian sampaikan dengan cara yang lembut. Itu nasihat baru akan terasa bermanfaat kalau kita menyampaikan itu ada isinya, ada ilmu yang kita berikan. Kemudian tidak hanya ilmu, tapi mampu kita untuk menjelaskan apa yang kita ketahui dengan sebaik-baiknya, dengan argumentasi yang baik. Kemudian dalam memberikan nasihat pun perlu mana yang lebih penting untuk disampaikan dulu, nanti berikutnya kalau mau dilakukan berikutnya lagi. Harus ada kemampuan kita untuk memberikan skala prioritas. Kemudian penjelasan kita yang kita sampaikan, kita usahakan mereka bisa untuk menerima dan melaksanakannya, dan nasihat selalu dilakukan dengan cara yang lemah lembut. Yang namanya nasihat itu selalu dilakukan dengan cara yang lembah lembut. Kemudian selanjutnya, hal lain juga yang membuat nasihat ini bisa dilaksanakan oleh orang adalah kalau nasihat itu disampaikan empat mata. Nasihat disampaikan dengan empat mata. Tidak disampaikan di publik, di ruang terbuka, di forum-forum umum. Tidak seperti itu. Kecuali ada kemaslahatan yang dianggap lebih besar kalau kita buka di ruang publik. Tapi secara umum nasihat itu akan lebih terasa, orang siap untuk menerimanya kalau pesan itu, nasihat itu diberikan pada saat kita sedang dalam empat mata dengan orang yang memberikan, yang diberi nasihat. Nah ini penting untuk kita jadikan patokan dalam memberikan nasihat. Kemudian selanjutnya juga yang penting adalah memilih kata dan ungkapan yang terbaik saat memberikan nasihat. Memilih kata dan ungkapan yang terbaik saat kita menyampaikan dan memberikan nasihat. Karena boleh jadi kita bermaksud hendak menyampaikan nasihat, tapi ternyata buat orang itu adalah menghina dia, merendahkan martabat dia, dan sebagainya, karena gara-gara kita tidak mampu untuk memilih kata-kata yang baik saat menyampaikan nasihat. Kemudian berikutnya adalah kita harus menjaga niat dan pasang mental untuk direspon secara negatif dari orang-orang yang diberi nasihat, atau ada orang yang ada di sekitar kita. Sangat mungkin nasihat kita itu bukan diterima, tapi malah direndahkan, atau kita dihinakan, atau keluar kata-kata yang tidak baik dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Para nabi mengalami hal ini, sangat banyak kisahnya di dalam Al-Quran. Aku ini hanya menyampaikan nasihat, kata para nabi, tetapi umatnya meresponnya dengan respon yang sangat-sangat tidak baik. Tetapi para nabi sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk bertahan
dengan prinsip-prinsip meskipun tidak diterima oleh orang-orang yang menerimanya, oleh orang-orang yang mendengarkannya. Pencinta ilmu komunikasi Islam, selanjutnya informasi yang kita sampaikan dalam nasihat itu harus data yang valid, ya, sebelum kita memberikan nasihat, karena khawatir orang yang diberikan nasihat merasa tertuduh, ya, kamu jangan begini, sebaiknya kamu begini, padahal dia tidak melakukannya. Nah, sebelum orang yang meminta nasihat itu datang ke kita, seharusnya kita sudah mengumpulkan data-data yang lengkap, yang memadai tentang orang tersebut, sehingga kita bisa memberikan sesuatu dengan data yang valid. Kemudian selanjutnya adalah menyampaikan rahasia dan tidak membuka aib sesama. Nah, ini penting. Kadang-kadang orang datang dengan permasalahannya, datang ke kita. Kalau dia sampaikan duduk persoalannya, kemungkinan ada aib di situ. Nah, kita jangan sampai setelah dia pulang lalu cerita sama orang lain, dia begini, aibnya dibukakan kepada orang lain. Ini sangatlah tidak bijak, dan kita diminta untuk menutup aib sesama kita. Barang siapa yang menutup aib dengan sesama, insya Allah Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat nanti. Jadi seperti itu harus kita pertahankan, ya. Ini nggak boleh kita buka aib orang kepada orang lain. Kemudian selanjutnya, memilih waktu yang paling tepat untuk memberikan nasihat. Ini juga penting, ya, karena hati ini kadang-kadang ada masa dia lalai, ada masa dia serius untuk menerima, ada masa dia betul-betul futur, nggak siap untuk menerima. Maka ambillah waktu-waktu yang tepat untuk kita memberikan nasihat. Kemudian selanjutnya adalah pemberi nasihat adalah orang yang terdepan dalam mengamalkan isi nasihatnya. Ini baru manjur biasanya. Kekuatan nasihat itu diantaranya adalah karena orang yang diberi nasihat merasa bahwa apa yang dikatakan oleh pemberi nasihat itu sudah diamalkan oleh mereka. Dan biasanya mereka pun akan sikoh, yakin dengan kata-kata pemberi nasihat itu, dan dia datang kepada orang tersebut karena dia merasakan ada hal yang positif pada orang tersebut, sehingga ketika disampaikan apa yang telah dipraktekkan oleh orang yang memberikan nasihat, biasanya nasihat itu menjadi manjur bagi orang yang mendengarkan nasihat. Nah, inilah ma'asyiral muslimin wal muslimat, pencinta ilmu komunikasi Islam, pentingnya nasihat dan bagaimana cara menyampaikan nasihat kepada pihak lain. Ini saya katakan lagi adalah hak orang lain yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Kapan dia meminta harus kita berikan, ya, kapan dia meminta harus kita berikan, karena ini adalah haknya. Dan berbagai macam cara tadi mari kita penuhi sebagian besarnya atau keseluruhannya, agar nasihat-nasihat yang kita berikan itu bisa bermanfaat buat orang yang meminta nasihat. Pencinta ilmu komunikasi Islam, jadi nasihat adalah salah satu bentuk komunikasi yang berdampak positif buat yang memberikan nasihat maupun yang diberi nasihat. Pemberi nasihat akan semakin dekat dengan Allah dengan kata-kata yang diucapkannya, karena dia menjadi penanggung jawab utama dari apa yang dia ucapkan. Sedangkan yang diberi nasihat akan berubah sikap dan perilakunya yang tadinya negatif menjadi bersih kembali setelah sempat ternoda. Itulah maksud daripada nasihat. Dia ikhlaskan betul yang menyampaikannya, kemudian yang mendapatkannya pun bersih dari noda yang selama ini mengotori kehidupannya. Mudah-mudahan
kita mampu untuk menjadikan metode ini sebagai salah satu metode andalan kita dalam berkomunikasi, terutama bagi orang-orang yang memerlukan nasihat dari kita. Ikuti cara-caranya supaya metode ini efektif di dalam kita berkomunikasi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.